Juventus versus Inter Milan. Pertandingan penting bahkan untuk pemain baru. Denis Zakaria mungkin baru bergabung dengan Juventus di bursa transfer Januari 2022 lalu. Namun, dia tahu betul betapa pentingnya laga kontra Inter Milan mendatang. Senin, 4 April 2022, Juve akan meladeni Inter dalam duel lanjutan Serie A. Laga itu penting bagi kedua tim untuk kepentingannya masing-masing. Inter akan datang dengan ambisi besar untuk memetik kemenangan. Mereka harus terus menempel ketat AC Milan yang memimpin di puncak klasemen sementara. Juve di sisi lain harus menang untuk memperkuat posisi di 4 besar, bahkan mungkin bisa menyalip Inter ke peringkat ketiga. Zakaria mungkin masih mencoba beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Italia dan gaya bermain Juve. Namun, setelah beberapa bulan bermain di Turin, dia tahu betul betapa pentingnya laga kontra Inter nanti. Juventus Inter adalah pertandingan penting, terlepas dari klasemen. Tidak perlu menjelaskan pentingnya pertandingan ini, saya tahu ini pertandingan besar dalam sepak bola Italia, ujar Zakaria. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi kami dan bagi fans. Saya sudah merasa lebih baik dan saya banyak berlatih. Juve merekrut Zakaria dari Borussia Mönchengladbach di bursa transfer Januari lalu. Bagi Zakaria, menerima tawaran Juve adalah keputusan besar dalam karirnya. Setelah 5 tahun bermain di Jerman, penting bagi saya memulai petualangan baru. Ketika saya mengetahui kesempatan bergabung dengan Juventus, saya bahkan tidak berpikir 2 kali, sambung Zakaria. Saya belum tahu apakah liga ini cocok dengan karakteristik saya. Saya adalah gelandang serba bisa dan bisa beradaptasi dengan setiap gaya bermain. Saya main apik di Jerman dan saya bisa melakukan hal yang sama di Italia, tutupnya. Untuk Juventus, pembelian Vlahovic lebih baik dari Ronaldo. Juventus mengeluarkan 80 juta euro untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Pembelian ini dianggap jauh lebih baik daripada Cristiano Ronaldo. Musim 2021-2022 ini berjalan sulit bagi Juventus yang sudah terseok-seok sejak awal musim. Pihak klub terlambat melakukan regenerasi, Massimiliano Allegri pun kesulitan menjaga konsistensi. Juve bahkan sempat terlempar dari 4 besar dan kesulitan di papan tengah. Untungnya, pembelian Vlahovic sangat membantu mengatasi masalah tim. Posisi Juve pun membaik. Oleh sebab itu, pembelian Vlahovic ini dianggap jauh lebih menguntungkan daripada ambisi Juve merekrut Cristiano Ronaldo lalu. Mengapa begitu? Perkembangan Vlahovic di Juventus juga mencuri perhatian mantan striker Italia, Aldo Serena. Dia memuji Juve yang berhasil merekrut Vlahovic dengan biaya 80 juta pound sterling. Memang angka itu cukup besar, namun untuk pemain potensial seperti Vlahovic, Juve telah berinvestasi untuk masa depan tim. Ada aturan-aturan dasar dalam sepak bola, striker dan kiper harus bisa diandalkan. Vlahovic tidak hanya tangguh, dia punya banyak ruang untuk berkembang, ujar Serena. Morata memang striker hebat, tapi dia lebih buruk bagi tim. Dia bahkan tidak bisa memikul tanggung jawab untuk jadi striker utama. Vlahovic adalah striker paling mematikan di tahun kalender 2021 lalu, hanya kalah dari Robert Lewandowski. Bahkan, baru-baru ini Allegri membandingkan Vlahovic selevel dengan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Terbukti, meski baru bergabung di bulan Januari, Vlahovic sudah mencetak 5 gol dalam 11 penampilan untuk Juventus. Karena itu, Serena yakin 80 juta euro untuk Vlahovic jauh lebih baik daripada 100 juta euro untuk Ronaldo. Vlahovic baru 22 tahun dan bisa membantu tim untuk bertahun-tahun. Ketika Ronaldo bergabung dengan Juventus, dia sudah berusia 30-an, sambung Serena. Memang dia bersikap profesional dan mencetak banyak gol, tetapi dia sudah memasuki bagian akhir dalam karirnya, tandasnya. Pengakuan Massimiliano Allegri sudah tekan kontrak di Real Madrid tapi oleh ke Juventus. Sebuah pengakuan dibuat oleh Massimiliano Allegri. Manajer Juventus itu mengaku bahwa ia sebenarnya sudah terikat kontrak dengan Real Madrid di musim panas tahun lalu. Real Madrid mendapatkan situasi yang kurang ideal di musim lalu. Pasalnya,
Zinedine Zidane memutuskan mundur dari jabatannya sebagai manajer El Real. Pada saat itu, ada beberapa nama manajer yang dikaitkan dengan Real Madrid. Salah satunya adalah Massimiliano Allegri. Allegri yang tengah menganggur itu digosipkan nyaris bergabung dengan Real Madrid. Namun, pada kenyataannya Allegri pindah ke Juventus pada tahun lalu. Kepada GQ, Allegri membenarkan bahwa ia sebenarnya nyaris pindah ke Real Madrid. Ia menyebut sudah menaikkan kontrak di Real Madrid, jadi ia harusnya mendampingi El Real di musim ini. Saya sudah menandatangani kontrak sebagai manajer Real Madrid di musim panas yang lalu. Kesepakatan itu sudah selesai dan sudah segel. Lebih lanjut, Allegri akhirnya membeberkan mengapa ia akhirnya tidak jadi menangani Los Blancos di musim ini. Ia menyebut Juventus mendadak menghubunginya dan memintanya jadi manajer mereka kembali. Allegri memutuskan untuk kembali ke klub asal Turin itu. Pada saat itu Juventus meminta saya untuk menjadi manajer mereka. Jadi, keesokan paginya saya menelpon Florentino Perez dan berkata, "Maaf, saya tidak jadi datang ke Madrid. Saya akan bergabung dengan Juventus," ujarnya. Musim comeback Allegri di Juventus tidak berjalan mulus. Performa Sinyonya tua saat ini jauh dari kata stabil. Mereka kini berada di peringkat 4 Serie A, terpaut 7 poin dari AC Milan di puncak klasemen.